Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Rosa Dwi Febrianti, nomor absen 8 dari kelas 11 analis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan prototipe dan pembuatan kemasan atau desain produk. Yang pertama adalah pengertian. Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Yang kedua adalah tahapan prototipe. Tahapan prototipe terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pendefinisian produk, merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model, yakni dibuat untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan guna untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Tahapan yang ketiga yakni prototipe rekayasa atau engineering prototype. Dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional untuk menentukan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang keempat yakni prototipe produksi. Bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dari metode produksi. Yang kelima yakni qualified production item, yakni produksi pada tahap awal dalam jumlah kecil yang biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Pembahasan selanjutnya yakni kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi kemasan produk. Pengemasan mempunyai 2 fungsi, yaitu 1. Fungsi protektif, yakni fungsi untuk melindungi produk dari bahaya ancaman luar guna untuk menghindari cacat produk saat produk sampai ke tangan konsumen. Yang kedua yakni fungsi promosional. Kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan akan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan agar kemasan terlihat menarik. Selanjutnya yakni tujuan kemasan produk. Kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu pertama, cycle production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, barrier protection, yakni melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga yakni containment or agglomeration, yakni untuk pengelompokan dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dari penanganan. Yang keempat yakni information transmission, berisi informasi tentang cara mendistribusi, mendaur ulang, atau membuang produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang kelima, reduction theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Pembahasan selanjutnya yakni jenis-jenis kemasan. Jenis-jenis kemasan dibedakan menjadi 2, yakni berdasarkan struktur isi dan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan primer adalah bahan kemas langsung mewadahi pangan, contohnya seperti kaleng susu dan botol minuman. Yang kedua yakni kemasan sekunder, kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, contohnya seperti kotak karton untuk wadah kaleng susu. Yang ketiga, kemasan tersier dan kuarter, yakni kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi, contohnya seperti cardboard dan shrink wrap.
Lalu jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah disposable atau sekali pakai. Kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali dipakai. Contohnya bungkus permen dan makanan kaleng. Yang kedua adalah multi-trip atau dipakai berulang kali. Kemasan yang pada umumnya tidak dibuang, namun dikembalikan lagi pada agen penjual untuk dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya seperti galon dan botol kecap. Yang ketiga yakni semi-disposable atau tidak dibuang. Kemasan yang dapat digunakan lagi oleh konsumen untuk kepentingan lain. Contohnya seperti kaleng biskuit dan kaleng susu. Sekian pembahasan rancangan prototipe dan pembuatan kemasan atau desain produk dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.